Setelah bersalaman dengan ibunya, Jasono segera berangkat ke sekolah yang cukup dekat dengan rumahnya. Dia sedikit bersemangat karena hari ini akan diadakan ujian di sekolah. Di usianya yang menginjak 17 tahun, anak bertubuh gempal dengan tinggi badan sekitar 110 cm itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak yang terlahir sebagai cebol dengan mata jering dan kepala besar, Jasono selalu menjadi bahan tertawaan dan olok-olok temannya. Apalagi dia menjadi orang yang bodoh di setiap mata pelajaran, sehingga selalu tidak naik kelas. Dan harapannya, di tahun inilah dia mengakhiri masa sekolahnya di jenjang sekolah dasar. Agar ibunya tidak terus-terusan sedih memikirkan dirinya, ini adalah tahun ketiga dia berada di kelas 6. Dan selama itu pula, ibunya selalu menemui kepala sekolah agar meluluskan anaknya. Tapi permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena saking bodohnya Jasono. Jasono, kamu ke kantor dulu menemui Pak Awi. Salah seorang guru menemui Jasono yang akan masuk ke dalam kelas. Baik, Pak. Jawabnya dengan suara yang besar. Dia langsung menuju kantor. Ditemuinya Pak Awi, wali kelasnya yang berada di sudut ruangan. Pria itu memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Jasono, Pak Awi mengeluarkan selembar kertas yang ditekuk rapi. Nanti yang menjaga Pak Dharma. Jangan lakukan kesalahan lagi seperti tahun kemarin, ucap Pak Awi sambil menyerahkan kertas tersebut. Kertas yang berisi contekan itu segera dimasukkan ke saku celana. Segera Jasono pamit. Kamu kesini dulu setiap pagi dan teruslah berdoa agar ini menjadi tahun terakhir kamu berada di sekolah ini, ucap Pak Awi mengiringi langkah Jasono. Baik, Pak. Timbal Jasono yang segera keluar dari kantor guru. Terlahir dari keluarga miskin yang merupakan bungsu dari 4 bersaudara, membuat Jasono diasingkan di antara mereka. Bapaknya sudah meninggal saat dia berusia 7 tahun. Sekarang hanya ibunya yang penuh perhatian dan kasih sayang padanya. Ibunya pula yang mengajarkan cara bertahan hidup. Sementara ketiga saudaranya sudah berkeluarga dan salah satu kakaknya masih tinggal bersama dalam satu rumah. Kakak perempuannya itu mempunyai 2 anak yang berusia 5 tahun dan 2 tahun. Sementara suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan sedikit. Mungkin karena hal itu, dirinya sering menjadi pelampiasan amarah sang kakak. Bahkan tidak jarang Jasono diusir dari rumah, tetapi ibunya selalu membela, sehingga dia tetap berada di tengah keluarga kakaknya. Jasono sendiri membantu ibunya menjaga warung kecil yang berada di sudut desa. Lahan kosong milik kampung itu didirikan gubuk kecil untuk berjualan nasi pecel. Begitu pulang sekolah, dia menghabiskan separuh harinya di warung tersebut. Cemooh dan ledekan dari para pembeli dianggapnya sudah menjadi hal biasa yang selalu didengar. Meskipun hatinya penuh tangisan pilu, tapi bibirnya tetap tersenyum dalam menjalani hari-hari yang cukup berat. Sering dia melamun menyalahkan takdir yang membuat hidupnya terpojok. Tapi kenyataan yang telah ditulis Tuhan, bagaimanapun juga harus tetap dia hadapi. Itu adalah jalan hidupnya. Setelah selesai ujian, Jasono merasa sedih melihat ibunya yang jatuh sakit. Demam tinggi disertai muntah setiap kali makan ataupun minum membuat tubuh sang ibu semakin melemah. Sementara kakak-kakaknya hanya datang menjenguk tanpa memberi solusi pada kondisi sang ibu. Seolah mereka tidak peduli dengan keadaan ibu mereka. Apa tidak sebaiknya kita bawa ibu ke rumah sakit, Kang? Tanya Jasono saat melihat seluruh keluarga berkumpul di dekat ibunya. Biaya dari mana untuk membayar rumah sakit? Untuk makan sehari-hari saja kita masih kesulitan, jawab kakak bungsunya.
Kita bisa minta berobat gratis dari pihak desa, Kang. Kembali Jasono memberi masukan pada kakak-kakaknya. Pihak desa sekarang sulit dimintai surat keterangan itu. Justru orang yang lebih mampu dari kita yang dipermudah. Kembali kakak bungsunya menjawab. Jasono hanya mampu memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada salahnya kita mencoba minta keterangan dari desa, Kang. Kasihan ibu. Ucap Jasono yang kemudian datang beberapa tetangga menjenguk. Beberapa hari kesehatan ibunya mulai membaik. Hanya dengan obat yang dibeli dari toko kampung yang diberikan pada ibunya. Tapi semalam ibunya kembali kambuh. Dia mengeluh, merasakan pusing disertai perut mual. Jasono pulang sekolah dengan hati sangat gembira. Dia lulus. Dengan langkah pendeknya, dia berlari menuju rumah. Segera, dia akan mengabarkan kabar gembira tersebut pada ibunya. Begitu agak dekat dengan rumahnya, dilihat begitu ramai para tetangga berada di sana. Dengan cepat, Jasono menerobos kerumunan orang-orang itu dan segera masuk ke dalam rumah. Lantunan surat Yasin berdengung di samping tempat tidur ibunya. Dilihat, sang ibu nampak menutup matanya dengan napas tersengal. Dengan air mata yang mulai menetes, Jasono memeluk wajah sang ibu. Aku lulus, Bu. Bu, bangunlah, Bu. Aku lulus, Bu. Bu, aku lulus. Bangun, Bu. Bangunlah, Bu. Aku lulus, Bu. Di sela tangisnya, Jasono berbicara sambil menggoyangkan tubuh sang ibu. Saat dia melihat ibunya membuka mulut, segera Jasono mendekatkan telinganya tepat di atas bibir. Anakku, jalanilah hidupmu dengan ikhlas. Ibunya masih sempat berbisik sebelum meninggal. Jasono benar-benar kehilangan sosok yang memahami kondisi hidupnya. Sekarang tidak ada lagi orang yang peduli akan dirinya. Setelah 40 hari kepergian sang ibu, dia diusir oleh kakak kandungnya sendiri. Jasono dianggap sebagai orang yang membuat malu karena kondisi fisiknya, dan juga orang yang membuat susah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil memegang nisan ibunya, dia menangis meratap. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan, apalagi kondisi fisiknya yang membuat dia tidak bisa bekerja layaknya orang normal. Bu, doakan aku agar aku selalu ikhlas dalam menjalani hidup. Ucap lirih Jasono berjalan meninggalkan makam ibunya. Dengan tas punggung lusuh, dia mulai menyusuri jalan setapak berliku. Diterobosnya setiap tetes air hujan, mencari nasib hidup yang belum berpihak padanya. Setahun kemudian, seperti hari lain, hari ini anak-anak berkumpul bergurau bersama Jasono. Selepas sholat Isya, mereka asik menikmati candaan sang cebol. Sesekali terdengar tawa riuh di dalam masjid tersebut. Tampak seorang lelaki pendatang duduk di samping memperhatikan kerumunan anak-anak itu. Dilihatnya sang cebol sambil tersenyum. Jasono menjadi marbot di masjid. Dia juga disiapkan sebuah ruangan khusus di samping masjid sebagai tempat tinggalnya. Sehari-hari hanya membersihkan masjid dan ruangan sekitar sebagai kegiatannya. Meskipun ada rasa bosan, tapi dia tetap sabar menjalani semua. Begitu gerimis turun, dengan cepat anak-anak bubar. Semua jamaah juga segera keluar meninggalkan masjid, kecuali pendatang tersebut yang masih duduk di teras. Gerimis berganti menjadi hujan lebat, disertai petir yang terdengar dahsyat.
Jasono berjalan masuk masjid. Dia bersila sambil berdoa lirih. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan ibuku yang sudah setahun meninggal. Bayangan ibunya masuk dalam pikirannya. Maafkan aku, Bu. Tidak bisa nyekar ke pemakaman. Ucapnya lirih begitu selesai berdoa. Dia bangkit, ditutup semua jendela dan pintu masuk masjid. Lelaki asing itu masih duduk seolah menunggu kedatangan Jasono. Maaf mas, bisa kita ngobrol sebentar? Pinta lelaki itu begitu melihat Jasono keluar dari dalam masjid. Perlahan Jasono mendekat dan mereka pun duduk sambil berhadapan. Sejurus kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Lelaki bernama Hindarto itu mengutarakan maksudnya untuk mengajak Jasono ikut dalam kelompok badut yang diketuainya. Aku melihat anak-anak begitu dekat dan menyukai keberadaanmu. Mungkin di kelompok badut itu kamu akan cepat mendapat rezeki untuk masa depanmu, kata Hindarto mengakhiri ucapannya. Tidak terdengar lagi hujan, hanya menyisakan sepi di gelap malam. Hindarto bangkit. Dia menghunus selembar kartu nama yang diberikan pada Jasono sambil berucap, "Datanglah, percayalah, kamu tidak akan menyesal berada di sana." Lelaki itu meninggalkan Jasono yang masih terdiam menatap langkahnya. Setelah lelaki itu menghilang, perlahan Jasono membaca kartu nama tersebut, lalu ditaruhnya di saku baju. Setelah berpikir panjang, akhirnya Jasono pergi meninggalkan masjid yang selama ini menampungnya. Dia pamit pada seluruh pengurus masjid sambil meminta maaf. Meskipun mereka menyuruh Jasono tetap tinggal, tapi niat bulatnya untuk menjadi badut tidak bisa dibendung. Dia ingin memulai petualangan baru dalam hidupnya. Dia pun melangkah menuju tempat yang tertulis di kartu nama. Terlihat bangunan yang cukup besar. Rumah bergaya kuno itu terdengar riuh dari dalam. Tanpa ragu, Jasono mengetuk pintu sambil mengucap salam. Tidak berapa lama, seorang pemuda membuka pintu. Begitu melihat Jasono yang begitu pendek, dia tertawa sambil memanggil teman-temannya untuk mendekat. Semua menertawakan Jasono. Bahkan ada yang terpingkal-pingkal. Tapi cebol itu tetap bersikap biasa. Dia sudah kebal dengan hinaan yang sering didengar maupun dijumpai. Tidak berapa lama, Hindarto muncul dari dalam. Dia menyambut kedatangan Jasono dengan gembira. "Ini adalah teman baru kalian, namanya Jasono," ucap Hindarto memperkenalkan Jasono pada yang lain. Sementara Hindarto mengajak Jasono ke ruangan samping. Lelaki tegap itu menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi Jasono, termasuk pembagian upah hasil kerja. Waktu terus berjalan. Jasono merasa ada kebahagiaan tersendiri saat dia menghibur anak-anak, baik di tempat umum maupun saat ada undangan acara tertentu. Di antara teman-temannya, dialah yang paling sering mendapat job, terutama saat perayaan ulang tahun. Selain menjadi penghibur, dia juga sudah menjadi pesulap handal, hingga dia pun mulai meninggalkan Hindarto, lelaki yang menjadikannya budak. Jasono merasa tidak puas karena setiap kali dia bekerja, upahnya hanya diberi 20% saja. Itu melenceng jauh dari perjanjian yang menyatakan 65% menjadi hak miliknya. Jasono mengontrak rumah. Dia mulai berdiri sendiri tanpa pengawasan Hindarto. Dan hal itu tidak menyurutkan para pelanggan yang terus mencari keberadaannya. Lambat laun, namanya menjadi melambung. Dia terkenal dengan sebutan cebol seperapat rusok. Seiring bergulirnya waktu, Hindarto yang mulai sepi job muncul sifat irinya pada Jasono.
Dia merasa dihianati oleh cebol yang telah dikenalkan pada mata pencarian yang berpenghasilan lumayan. Ditambah lagi, satu persatu anak buahnya berpindah ikut Jasono. Hindarto mulai menyerang Jasono dengan mencoba mencelakai cebol tersebut. Beberapa kali dia berusaha membuat sulapnya gagal, tapi tidak berhasil. Jasono, yang sudah tahu niat buruk Hindarto dari salah satu bekas anak buah lelaki tersebut, mampu melewati semua halangan yang diarahkan padanya. Hingga akhirnya Hindarto memanggil 5 anak buahnya yang masih setia bersamanya. Hampir sebulan, dia tidak mendapat panggilan. Job yang sepi itu membuatnya makin geram pada Jasono. Dia pun merencanakan sesuatu untuk mencelakai sang cebol. Bersama kelima anak buahnya, dia mulai menjelaskan niat jahatnya. Menjelang asar, Jasono tiba di kampung halamannya. Dengan diantar salah satu anak buahnya, dia duduk di jok belakang sambil melihat perubahan pada kampungnya. Dilihatnya sekolahan, di mana dia beberapa tahun tidak naik kelas. Sekolahan yang menyimpan sebagian kenangan hidupnya. Dia suruh sopir terus melaju menuju pemakaman. Begitu sampai, dia mulai berjalan menuju makam ibunya. Dengan plastik berisi bunga, dia tampak sedikit bingung mencari makam tersebut. Semua telah berubah. Dia terus mencari hingga ditemukan makam orang tuanya yang terlihat tidak terawat. Kedua makam tersebut ditumbuhi rumput liar. Nisannya pun keropos dimakan rayap dan tinggal kecil saja. Perlahan, dia mencabuti rumput-rumput tersebut, lalu dibersihkan kedua makam orang tuanya yang berjajar. Dia pun mulai berdoa, air matanya meleleh. Maafkan anakmu ini, Bu, yang telah melupakan orang tuanya. Ucapnya disela isak tangis. Dia bangkit, memandang makam ibunya dengan penuh haru. Dihapusnya air mata yang belum berhenti menetes. Terima kasih atas doamu, Bu. Sekarang aku sudah dipandang sebagai manusia, Bu. Ucapnya. Dia meninggalkan makam dengan perasaan berat. Jasono menuju rumah kakaknya. Masih sama seperti dulu. Dilihatnya sang kakak dan keponakannya tertidur di bari bambu teras rumah. Dia keluar mobil, lalu mendekat. Dilihatnya wajah sayu sang kakak yang begitu pulas dalam tidur. Sementara keponakannya berada di samping ibunya yang juga tertidur lelap. Tidak lama kemudian, datanglah iparnya yang terkejut melihat kedatangan Jasono. Lelaki itu berkata cukup keras yang membuat kakak perempuannya terbangun. Tampak suasana canggung di sana. Pertemuan dua saudara itu seperti mimpi. Segera kakak Jasono mendekapnya sambil meminta maaf. Suasana ramai masih menyelimuti rumah kenangan itu. Tampak riuh berlarian keponakan Jasono. Semua saudaranya berkumpul di sana. Tidak ada dendam yang tersimpan di hati cebol tersebut. Dia bersikap penuh persaudaraan yang kembali diperlihatkan. Hingga menjelang dini hari, Jasono pamit. Semua anak-anak tidur dengan lelap. Ada janji yang harus ditepati esok hari. Ini ada uang, tolong kalian ganti batu nisan orang tua kita. Dan tolong rawatlah makam mereka, karena dari darah mereka lah kita terlahir ke dunia ini, ucap Jasono. Dia bangkit dan melangkah perlahan menuju mobilnya, di mana sang sopir sudah menunggu di dalam mobil. Lebaran nanti aku akan kembali pulang. Dia berucap sambil melambaikan tangannya. Dia tinggalkan hari itu dengan senyum. Matahari terbit begitu perkasa. Jasono yang masih tertidur di dalam mobil dibangunkan oleh sopirnya.
Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya dia terbangun dengan gelagapan. Dia pun menengok keluar jendela. Matahari begitu cepat muncul baginya. Nanti kalau lewat masjid di depan, kita istirahat sebentar ya, ucap Jasono. Mobil itu berhenti tepat di pagar masjid. Jasono keluar sambil membawa tasnya. Sejenak, dia menatap bangunan yang pernah dijaganya. Tidak ada yang berubah. Dia duduk di teras, membayangkan masa lalunya di sana. Masa yang telah menolongnya dari keterpurukan hidup. Hingga dalam kejenuhannya, dia bertemu dengan Hindarto yang membawanya seperti sekarang. Jasono bangkit, lalu memasukkan amplop berisi uang ke dalam kotak amal yang berada tepat di samping pintu. Kotak itu terkunci rapat. Kemudian dia berjalan menuju tempat wudhu di samping masjid. Dia pun berwudhu, hendak melaksanakan sholat subuh. Jasono keluar dari masjid dengan berpakaian badut yang sudah dipersiapkan dalam tas. Dia pun menuju mobil dan langsung melaju melanjutkan perjalanan. Kita langsung ke rumah Pak Anon saja biar tidak telat. Baiklah, apa tidak terlalu pagi, Pak? Tanya sopirnya. Mereka melaju mengikuti arah matahari. Mereka tidak sadar dengan bahaya yang mengancam. Hindarto dengan kelima anak buahnya telah mengikuti mereka dari belakang dengan bersepeda motor. Hindarto sengaja menunggu mobil itu lewat saat kembali dari kampung. Amarahnya tidak bisa diredam, berkecamuk, menggilas pikirannya. Begitu sampai di sebuah jembatan yang begitu sepi, Hindarto dan anak buahnya mulai menyerang mobil tersebut. Setelah memakai topeng, mereka mepet sambil menggedor kaca jendela dengan celurit. Ketegangan terjadi di dalam mobil. Jasono mulai panik dengan jantung berdetak kencang. Sang sopir yang begitu ketakutan mencoba menginjakkan gas, tapi sebuah motor sudah menghalangi di depan. Dalam kepanikan tersebut, sang sopir membanting setir hingga menghantam pembatas jembatan. Seketika, mobil tersebut meluncur ke bawah. Jasono berteriak sekeras mungkin dan berusaha keluar dari mobil. Begitu pintu bisa dibuka, dia langsung melompat. Arus deras sungai membawanya terhanyut. Sempat dia melihat wajah Hindarto yang telah membuka topengnya. Lelaki itu tersenyum puas menatap kepergiannya, sementara mobilnya tenggelam dengan cepat. Kecelakaan maut itu menjadi tanda tanya besar, sebab tidak ada satupun saksi maupun bukti tentang siapa korban dari kecelakaan tersebut. Semua anak buah Jasono bungkam karena mereka diancam oleh Hindarto. Sementara jasad Jasono tidak ditemukan. Begitu juga dengan pakaian badut yang dipakai, tidak ada satupun yang terlihat mengambang. Sang sopir yang ditemukan juga tidak punya seorang pun saudara. Kasus kecelakaan tersebut dianggap berakhir. Jembatan itu menjadi tempat menakutkan. Penampakan cebol dengan berpakaian badut sering membuat pengguna jalan celaka. Hampir setiap bulan selalu ada korban di sana. Mereka seolah melihat badut tersebut hingga terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa. Meskipun sudah diberi penerangan di sepanjang jembatan, tetap saja sosok hantu tersebut datang mengganggu. Sementara Hindarto dan anak buahnya menjadi sasaran penampakan badut seperapat rusuk. Di setiap acara yang mereka datangi, badut itu muncul, mengganggu. Penampakannya begitu mengerikan. Hingga malam ini, saat mereka selesai melakukan acara hiburan, mereka sangat senang karena tidak ada penampakan dari cebol Jasono. Acara pun berlangsung sempurna. Mereka langsung menuju pulang. Di dalam mobil yang melaju agak kencang, mereka melepas kostum badut yang masih dipakai. Hindarto yang berada di samping sopir mulai menghitung uang. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak.
Tampak cebol Jasono dengan pakaian badutnya berada tepat di depan mobil mereka. Matanya menyala merah, menatap ke arah Hindarto. Kepanikan muncul di sana. Hindarto berteriak, menyuruh sopir untuk menabraknya. Dan mobil kembali melaju dengan kencang, menabrak sosok badut tersebut. Tapi dalam jarak beberapa meter, badut itu muncul kembali. Mobil itu terus melaju menabrak di setiap kemunculan sang badut. Hingga di sebuah tikungan, badut itu muncul sambil melambaikan tangan. Mobil yang menabraknya meluncur melayang ke dalam jurang. Suara teriakan terhenti saat terdengar dentuman keras. Mobil itu meledak di dasar jurang. Selesai sholat Idul Fitri, keluarga Jasono berkumpul merayakan hari kemenangan. Riuh anak-anak berlarian bergembira sambil membawa jajanan di tangan mereka. Senyum bahagia terpancar di sana. Setelah saling bersalaman, mereka terduduk menunggu kedatangan Jasono. Janjinya yang akan pulang saat lebaran ditunggu semua saudaranya. Hingga tampak sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Mereka segera keluar. Tapi kekecewaan datang saat yang muncul bukanlah Jasono, melainkan seorang pemuda yang diikuti beberapa pemuda lain. Mereka semua duduk di lantai rumah yang sudah digelar tikar di sana. Salah satu pemuda mulai menceritakan maksud kedatangannya. Dia bercerita tentang musibah yang menimpa Jasono hingga jasadnya tidak diketemukan. Hari raya yang penuh kebahagiaan itu menjadi tangis duka. Penyesalan terlontar dari mulut saudara kandung Jasono. Mereka telah menyia-nyiakan Jasono, sang cebol seperempat rusuk.